Mari kita lihat dalam firman Tuhan, Matius 14, ayat 22, sampai ayat 32. Matius pasal yang ke-14, ayat 22, sampai ayat 32. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Tadi kita lihat Yesus berjalan di atas air ketika gelombang, ketika angin sakal, ketika masalah, ketika murid-murid ada dalam kegelapan. Alkitab katakan jam 3 subuh, itu adalah kegelapan yang paling pekat. Dan mereka pikir bahwa mereka akan mati karena diterpa oleh gelombang besar dan diterpa oleh badai. Saya coba memperhatikan, Pak. Saya mencoba untuk merenungkan ini, dan saya lihat bahwa ini selalu menjadi dua sikap orang yang salah. Saya katakan ini dua sikap orang yang salah saat menghadapi badai. Karena ketika murid-murid menghadapi badai, dan Tuhan Yesus datang berjalan di atas gelombang, mereka pikir Yesus hantu. Ada kalanya pertolongan Tuhan, orang pikir itu hantu. Ada kalanya Tuhan datang di tengah-tengah sebuah badai yang besar, kegelapan yang pekat, di tengah-tengah angin sakal yang sangat kencang, yang akan memusnahkan perahu kehidupannya, atau bisnisnya, atau pelayanannya, orang pikir itu hantu. Dan ada dua sikap orang yang salah saat menghadapi badai. Yang pertama itu saya katakan golongan orang yang kurang percaya. Tuhan Yesus berkata begini, Petrus itu turun dan berjalan malam itu di atas air. Tapi ketika dia merasa tiupan angin, Bapak Ibu tahu bahwa banyak orang tenggelam, bukan karena tidak tahu firman Tuhan. Banyak orang tenggelam bukan karena tidak ibadah. Banyak orang tenggelam bukan karena dia kurang doa mungkin. Tapi orang tenggelam karena kurang percaya. Alkitab katakan ketika dirasanya. Kata rasa itu adalah perasaan. Perasaan itu mendustai. Iman itu kebenaran. Dirasanya tiupan angin. Ketika Bapak Ibu sedang dihantam oleh angin, dihantam oleh gelombang, jangan main perasaan. Itu akan membuat saudara dan saya tidak percaya, bahkan kurang percaya. Alkitab katakan takutlah ia, dan mulai tenggelam. Ketika Bapak Ibu takut dengan persoalan, takut dengan masalah, takut dengan keadaan, sesuatu yang tadinya Bapak Ibu berjalan di atas air, sesuatu di mana kita mengikuti Tuhan, yang berjalan di atas gelombang masalah, maka kita akan tenggelam. Alkitab berkata, golongan orang yang kurang percaya. Golongan pertama adalah, saya sebut ini dua sikap orang yang salah saat menghadapi badai, saat menghadapi ujian, saat menghadapi proses, saat menghadapi tekanan, saat menghadapi ujian kehidupan. Mereka kurang percaya. Bapak Ibu jangan juga berteman dengan orang yang kurang percaya. Itu akan membuat Bapak Ibu yang tadinya masih punya sesuatu untuk Bapak Ibu bertahan,
itu akan amblas ketika ketemu dengan orang yang kurang percaya. Alkitab katakan bahwa Petrus tenggelam. Untung dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ada sebuah teriakan yang keluar daripada Petrus. Bapak Ibu kalau ingin keluar dari main perasaan adalah Bapak Ibu harus berdoa sungguh-sungguh dan mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang hanya sesaat saja percaya kepadanya. Murid-murid waktu itu sesaat saja percaya karena Yesus meneduhkan badai. Dan Yesus meneduhkan angin sakal yang datang menerpa perahu ketika pelayaran mereka sedang mereka alami, sedang mereka jalani. Golongan yang pertama adalah golongan kurang percaya, golongan yang kedua adalah golongan orang yang hanya sesaat saja percaya. Ada banyak orang yang cuma sesaat saja percaya karena dia lihat mujizat hari itu. Karena dia lihat pintu-pintu terbuka. Karena dia melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidupnya. Hari itu dia percaya. Tapi ketika dia tidak lihat pertolongan Tuhan, ketika dia tidak lihat bahwa Tuhan buka pintu baginya, dia tidak percaya. Ketika dia lihat bahwa rasanya dia berjalan seorang diri, dia tidak percaya. Ada waktu-waktu di mana Tuhan membawa kita berjalan seorang diri. Ada waktu-waktunya di mana Anda merasa bahwa sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Bapak Ibu nggak dengar suara Tuhan. Sepertinya Bapak Ibu nggak dengar arahan. Tapi Bapak Ibu mau yakin di hati begini, bahwa Tuhan ada dalam saudara. Sebuah keyakinan itulah yang akan membuat Anda dan saya terus berjalan, matamu tetap fokus kepada Tuhan, dan kita akan sampai kepada pelabuhan yang kita tuju, pelabuhan kesukaan kita, gunung-gunung kesukaan kita, gunung-gunung kemenangan kita, gunung-gunung kelimpahan kita, di mana Tuhan akan bawa kita ke sana. Saya percaya bahwa tidak akan ada mujizat tanpa badai. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tidak akan ada mujizat tanpa badai. Alkitab katakan Yesus berjalan. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya tadi, Yesus menyuruh mereka berjalan lebih dulu. Pertanyaannya gini, apakah Yesus tahu bahwa mereka akan hadapi badai? Yesus tahu. Tapi Yesus mau melatih mereka untuk melihat apakah mereka percaya kepada Dia. Untuk melihat apakah mereka hanya percaya sesaat atau mereka mau percaya Tuhan terus-menerus dalam hidup mereka. Tidak akan ada mujizat tanpa badai. Justru dengan adanya badai, maka Bapak Ibu akan alami mujizat. Kalau Bapak Ibu mau lihat kesembuhan, maka Bapak Ibu dan saya sakit lihat kesembuhan. Kalau Bapak Ibu mau lihat pintu-pintu terbuka, maka kita akan alami dulu pintu-pintu tertutup. Kalau Bapak Ibu ingin melihat terobosan terjadi, maka kita akan mengalami sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, sehingga Bapak Ibu bingung. Tapi ketika Bapak Ibu alami itu, maka Baal Prasim adalah God's breakthrough, Allah yang menerobos, Allah yang mendorong saudara dan saya, Allah yang mendorong segala sumbatan itu, dan berikan kepada kita kekuatan yang baru. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini, tidak ada mujizat tanpa badai. Jadi kalau kita pilih berjalan di jalan-jalan yang aman, dan kita berkata, saya tidak mau ada masalah, saya tidak mau ada persoalan, maka Bapak Ibu tidak akan pernah lihat mujizat. Alkitab berkata, justru Tuhan paling banyak jawab kita di tengah-tengah masalah. Justru Tuhan paling banyak jawab kita di tengah-tengah badai. Justru Tuhan paling banyak jawab kita di tengah-tengah gelombang kehidupan. Justru Tuhan paling banyak jawab kita di tengah-tengah air mata yang berderai. Justru Tuhan paling banyak menjawab kita ketika Bapak Ibu diperlakukan dengan tidak adil. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami kegelapan pekat dan tidak lihat jalan, disitulah Tuhan datang dan menunjukkan kepada kita jalan. Dan saya percaya juga, semakin besar badai, semakin besar mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tulis di kolom komentar, semakin besar badai, semakin besar mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Allah berkata begini, kalau kita baca di dalam, ketika mereka menghadapi badai, dan mereka turun di satu tempat yang namanya Gerasa, maka Yesus mengusir roh jahat dari seorang laki-laki yang sudah kerasukan oleh roh jahat puluhan tahun, dan orang-orang tidak bisa mendekatinya. Dia diikat dengan rantai, dan dia sangat membuat orang-orang yang ada di Gerasa ketakutan dengan dia. Tapi ketika Yesus menghadapi badai dengan murid-murid, maka Alkitab berkata mereka mengalami mujizat yang besar. Orang yang kerasukan setan itu diusir oleh Tuhan. Roh jahatnya diusir, dan orang itu mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Semakin besar badai, semakin besar mujizat yang Tuhan sediakan.
Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami badai besar dalam hidup, bukan karena masalah, bukan karena persoalan, bukan karena kesalahan kita, tapi karena mungkin diizinkan Tuhan. Murid-murid tidak salah, mereka hanya menyeberang untuk sampai di seberang, sampai di Tiberias. Tapi mereka diperhadapkan dengan badai yang sangat besar, tapi justru Tuhan membuat mujizat yang besar dalam hidup mereka. Pertanyaan sederhananya begini, apa tujuan Tuhan mengizinkan badai menimpa kita? Apa Tuhan tidak tahu bahwa ketika mereka menyeberang, bahwa tengah malam jam 3, mereka akan diterpa badai? Yesus sangat tahu. Kalau Yesus sangat tahu, berarti apa tujuan Tuhan mengizinkan badai menimpa kita, menimpa murid-murid? Yang pertama saya belajar ada 3M. Ada 3M yang kita bisa belajar di sini. Mengapa Tuhan mengizinkan badai menimpa murid-murid, menimpa kita? Mengapa tujuan Tuhan mengizinkan badai datang dalam hidup kita? Mengapa Tuhan izinkan persoalan? Mengapa Tuhan izinkan kita dalam masalah? Triple M, 3M. Yang pertama adalah untuk menguji iman kita, menguji hati kita. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan badai menimpa kita adalah untuk menguji iman kita, menguji hati kita. Wow. Tuhan tidak mau hidup kita terkutuk karena mengandalkan manusia. Betul? Tuhan tidak mau kita hidup terkutuk karena mengandalkan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata begini. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, maka ada kutuk dan ada berkat. Kutuk dan berkat itu tergantung apakah kita mengandalkan manusia atau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita hidup berjalan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang yang bisa kita anggap, misalnya kemampuan berpikirnya, kemampuan pengalaman kerjanya, kemampuan dalam hal keuangannya, kemampuan dalam kepemimpinannya, dan kita tidak mengandalkan Tuhan melebihi kita mengandalkan orang ini, maka itu bahaya. Kita sedang membawa kita pada ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Wow, ia tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Ia akan seperti, Bapak Ibu ada di rumah baik, di rumah bagus, Bapak Ibu ada di kota yang baik, tapi Bapak Ibu rasa seperti di padang belantara. Dikatakan ia seperti semak bulus. Tidak ada kehidupan sama sekali. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mau hidup kita terkutuk karena mengandalkan manusia. Saya ingat saya bertobat dengan ayat ini, saudara. Saya ingat saya bertobat dengan ayat ini ketika 30 tahun yang lalu, kakak perempuan saya membawa pulang sebuah warta gereja, ya, tabloid gereja. Dan saya baca di situ Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat bahwa orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, hatinya jauh daripada Tuhan. Dia nggak suka firman Tuhan, dia nggak suka ibadah. Saya dulu nggak suka ibadah, nggak suka datang ke gereja. Saya nggak pernah datang ke gereja cuma waktu tahun baru atau waktu Natal saja. Datang juga ketika pendeta khotbah, saya tidur di belakang. Bayangkan Bapak Ibu, hatinya jauh daripada Tuhan. Saya nggak dengar firman, rasanya ketika firman itu datang, itu nggak bisa masuk ke dalam hati saya. Saya dengar, tapi itu mental, saudara.
itu tidak masuk ke hati saya. Alkitab katakan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tuhan menguji hati kita. Hari ini juga Tuhan uji hati kita. Apakah kita mengandalkan manusia? Apakah kita mengandalkan harta kita? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan orang lain? Ataukah kita mengandalkan Tuhan? Ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diberkati? Maka andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Beberapa Bapak Ibu tadi ketika Tuhan tunjukkan kepada saya, beberapa Anda akan diberkati secara finansial. Beberapa Anda akan diberkati dalam bisnis pekerjaan. Beberapa anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Beberapa saudara akan melihat terobosan besar. Alasan Tuhan berkati saudara karena saudara dan saya mengenalkan Tuhan. Karena saudara menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memberkati kita. Itu yang membuat Alkitab berkata pada ayat yang ke-8, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Amin. Alkitab katakan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Orang berkata Kristus moneter. Tapi bagi orang percaya itu adalah Kristus menolong. Orang berkata ini waktu resesi. Tapi bagi orang percaya itu adalah Tuhan sanggup merubah resesi menjadi resepsi. Haleluya. Jadi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, kita akan terus berbuah. Kita akan terus diberkati. Bisnismu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Keluargamu diberkati. Pelayananmu diberkati. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya melihat keadaanmu seperti apa hari ini, periksa hati saudara dan saya. Tuhan uji hati dan menguji hati, menguji iman saudara. Apakah Anda believe ataukah Anda benar-benar unbelief? Apakah Anda betul mengandalkan Tuhan ataukah sama sekali tidak mengandalkan Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan mau saudara dan saya bukan cuma tujuan Tuhan mengizinkan badai menimpa kita. Tujuan Tuhan mengizinkan persoalan, masalah datang dalam hidup kita adalah supaya kita membangun. Ada banyak orang yang ketika masalah datang, dia langsung hopeless. Dia langsung nyalakan diri sendiri, nyalakan orang lain, nyalakan keadaan, bahkan nyalakan Tuhan. Padahal Bapak Ibu harus tahu ketika badai datang, itu waktu untuk membangun. Saya lihat itu terjadi ketika kami membangun gedung gereja. Ketika badai datang, saya selalu perintahkan, bangun. Mereka tanya, ada uang. Pokoknya siap bangun. Tuhan sedang kirim uang. Berkali-kali, perkataan saya tidak pernah berkata, wow, kita bangkrut, wow, uang kita dibawa lari, wow, gereja nggak mungkin jadi. Saya nggak pernah keluarkan kata itu. Saya selalu berkata, ayo bangun, Tuhan telah sediakan. Ayo lakukan, Tuhan selalu siapkan yang terbaik. Tuhan mau dasar kekristenan kita sekokoh batu karang. Ini waktunya membangun, saudara. Dan hanya orang dewasa yang tahu membangun rumah yang baik. Membangun tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang asalan. Membangun harus dikerjakan oleh mereka yang punya keahlian khusus. Dan Alkitab berkata, di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Bapak Ibu juga bisa paralelkan ini dengan Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27, tapi saya mau baca Lukas 6 sampai 48. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 49. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Orang itu menggali dalam-dalam untuk meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda, bicara tentang ujian, bicara tentang masalah, bicara tentang persoalan, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Hari ini apakah yang Bapak Ibu bangun roboh? Apakah yang Bapak Ibu bangun itu hancur? Mungkin kita sedang membangun di atas dasar pasir,
Sifat pasir itu mudah berubah. Sifat pasir itu tidak tetap. Tapi sifat batu itu tetap kokoh dan kuat. Alkitab katakan Tuhan mau dasar kekristenan kita sekokoh batu karang. Dibangun di atas batu karang. Bagaimana caranya? Dengar firman, lakukan. Ketika Bapak Ibu dengar firman dan melakukan, Bapak Ibu sedang pilih material terbaik untuk rumah rohanimu. Sehingga anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, orang-orang yang bersama-sama dengan kita akan diberkati. Karena kita telah menaruh dasar yang kokoh bagi kekristenan kita, yaitu batu karang. Siapa batu karang kita? The rock kita adalah Yesus Kristus. Batu karang kita adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus disebut dengan Petra, dan Bapak Ibu disebut dengan Petros. Batu-batu karang yang kecil. Tapi Bapak Ibu harus membangun, menaruh dasar kekristenan kita sekokoh batu karang. Kalau kita memperhatikan ketika Salomo membangun bait Allah, maka ada batu penjuru utama dan batu penjuru. Batu penjuru utama adalah Yesus Kristus, dan kita adalah batu-batu penjuru yang mengikuti ukurannya batu penjuru utama. Jadi kalau ukurannya, misalnya batu penjuru ukurannya 10 meter, batu penjuru utama ukuran 10 meter, lebarnya misalnya 3 meter, maka batu-batu penjuru pun akan dibuat ukurannya 10 meter, lebar 3 meter. Ketika itu ditumpuk jadi satu, maka itu akan menjadi bangunan yang kokoh. Badai datang, masalah datang, persoalan datang, bangunan yang kokoh ini dengan dasar yang kokoh ini akan terbukti kuat karena dibangun dengan kokoh di atas batu karang yang kokoh. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kekristenan kita jadi kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang, bangun hidupmu di atas batu karang yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Jangan membangun hidupmu di atas apa yang dunia tawarkan. Berkali-kali saya katakan, harta, kedudukan, prestasi yang dipercayakan kepada kita, itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani Tuhan dengan itu. Ada orang yang melayani dengan uang, ada orang yang melayani dengan kedudukannya, ada orang yang melayani dengan talenta, ada orang yang melayani dengan kemampuan kepintarannya, ada orang yang melayani dengan skill yang Tuhan berikan kepada dia. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena kedewasaan rohani itu diukur dari sikap kita saat kita menghadapi masalah. Bapak Ibu mau lihat seseorang dewasa rohani, jangan lihat dia waktu keadaannya baik. Lihat waktu keadaan tidak baik dan lihat reaksi dia. Lihat perkataan yang keluar dari mulut dia. Kalau perkataannya adalah perkataan yang minor, perkataan-perkataan yang minus, perkataan-perkataan yang sia-sia, dia bukan orang dewasa rohani. Mungkin rambutnya udah putih, mungkin umurnya udah banyak, tapi dia anak-anak rohani. Tapi mungkin kita anak-anak muda, tapi ketika masalah persoalan datang, dan perkataan kita adalah perkataan yang baik, membangun orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi, tapi percaya kepada Tuhan. Alangkah baiknya orang muda sampai orang tua memiliki sikap seperti ini. Karena sikap kita diukur, kedewasaan kita diukur dari sikap kita saat kita menghadapi sebuah masalah atau persoalan. Dan saya lihat ada begitu banyak orang, ketika mereka menghadapi keadaan baik, mereka bersuka cita. Mereka nyanyi, angkat tangan, puji Tuhan. Tapi ketika mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, di luar dari ekspektasi atau di luar dari pengharapan mereka nggak mau angkat tangan. Mereka betul-betul rasanya kusuk, mereka ditenggelamkan oleh masalah, mereka ditenggelamkan oleh angin, mereka ditenggelamkan oleh persoalan, dan mereka merasa bahwa mereka orang yang paling gagal di muka bumi. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu harus jadi orang dewasa rohani. Amin. Sebab Tuhan tidak akan menikah dengan bayi, Tuhan akan menikah dengan orang yang dewasa rohani. Hari ini kalau kita masih hidup, itu berarti kesempatan Tuhan berikan kepada kita supaya Bapak Ibu menghasilkan buah-buah kedewasaan. Kedewasaan secara rohani, kedewasaan fisik kita harus diimbangi dengan kedewasaan rohani. Galatia pasal 5, ayat yang ke-19 dan 20 berkata begini, buah roh adalah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, bahkan sampai ke lemah lembutan dan penguasaan diri. Itu adalah buah roh yang harus kita miliki, 9 buah roh. Dengan 9 rasa ini harus kita miliki. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Alkitab dengan jelas berkata
Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita kalau membangun, maka Bapak Ibu harus pilih material terbaik. Dan material terbaik adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini merupakan material terbaik untuk kita membangun kerohanian kita. Bapak Ibu nggak bisa doa hari ini minta kesetiaan, lalu kesetiaan itu Tuhan berikan. Bapak Ibu harus mempraktekkan itu di tempat usaha kita, tempat bisnis kita, dalam pelayanan. Kita harus mempraktekkan itu. Kita harus mempraktekkan kasih kepada orang yang berbuat salah kepada kita, di mana kita salah dengan orang lain. Kita harus mempraktekkan sukacita ketika keadaan yang datang tidak seperti yang kita inginkan. Ketika kita ingin keuntungan, tapi yang dapatnya kerugian. Ketika kita ingin supaya kita yang punya posisi, tapi orang lain yang diangkat lebih tinggi daripada kita, apakah kita sukacita? Damai sejahtera ketika Bapak Ibu lihat keadaan begitu ruwet, jalan begitu buntu, tidak ada jalan keluar, apakah ada damai sejahtera? Kesabaran ketika Bapak Ibu menunggu jawaban Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dibutuhkan kesabaran. Kemurahan ketika kita diminta untuk memberi, entah itu memberi waktu, memberi dalam keuangan, untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Apakah kita punya hati yang berkemurahan? Sebab yang naik ke surga itu adalah kemurahan hati. Uang mungkin dipakai oleh gembala, dipakai oleh saya ngatur untuk keuangan, dipakai untuk extending the kingdom. Tapi kemurahan hati Bapak Ibu naik ke surga. Ada orang yang datang di gereja, tidak membawa korban sama sekali. Tidak membawa ucapan syukur, tidak membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bagaimana dia akan mengalami pertumbuhan rohani? Bapak Ibu, Tuhan kasih kita kepintaran, Tuhan kasih kita skill, supaya kita bisa memberi dan menolong begitu banyak orang. Sehingga orang bisa mendengar Injil kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Ibu juga dapat upahnya. Kemurahan. Kalau kita lihat Nikodemus, dia suka menolong, membantu, membangun bait Allah di Yerusalem, suka berdoa. Dan satu waktu Tuhan kirim malaikat berkata kepada dia, doa dan persembahanmu sudah diterima di sorga. Apakah Tuhan terima dinar di sorga? No. Yang Tuhan terima adalah kemurahan hati Nikodemus. Dia suka menabur, dia suka memberi. Saya kemarin ketemu dengan salah satu anak Tuhan. Dan dia minta saya pergi untuk doakan investasinya. Investasinya di Makassar, saudara. Dia bisnisnya di kota Jakarta. Dan dia datang, dan dia minta untuk saya berdoa. Investasinya di Makassar dari 2013. Itu kurang lebih 30 miliar sampai 40 miliar. Saya kemarin pergi doakan 8 rumahnya dan 2 tanah yang belum dibangun. Dan dia katakan, Pastor Luther, saya mau jual semuanya. Wow. Saya tanya, Bapak punya anak berapa? Anak 3, cewek semuanya, 1 sudah nikah. Saya mau jual semuanya. Saya lihat orangnya suka menabur. Bahkan dia katakan, saya akan pulang ke kota tempat kelahiran saya, ampuni orang yang membawa duit saya, bawa lari duit saya, kurang lebih hampir 10 miliar, saya mau ampuni dia. Wow. Ada orang yang punya hati seperti itu. Dan saya lihat, wow. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bagian investasi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kedewasaan diukur dari sikap hati kita saat kita menghadapi masalah. Ada orang yang ketika dalam keadaan sulit, dia tidak mau memberi apapun. Tapi saya belajar, saudara. Saya belajar. Satu waktu ketika saya ingat waktu itu sudah berapa tahun yang lalu, ketika gereja membutuhkan sesuatu, membutuhkan keuangan. Lalu saya bilang ke istri saya, ayo kita jual aja mobil. Nggak apa-apa, untuk kebutuhan operasional gereja. Mobil itu kan cuma saya katakan besi-besi yang dirakit-rakit saja. Lalu istri saya setuju. Akhirnya mobilnya itu kita jual. Kedewasaan diukur di situ. Kita tidak ngomel. Ada kelanya. Ketika kita hadapi itu, saudara dengar baik-baik, Tuhan itu nguji hati kita melihat kedewasaan.
Kita tidak bicara tentang hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi kita bicara tentang ucapan syukur. Apa yang bisa kita kerjakan. Di luar itu adalah mujizat Tuhan. Dan Tuhan lakukan mujizat dengan cara hebat dan cara ajaib. Amin. Amin. Ingat bahwa masalah itu tidak boleh lari, Bapak Ibu. Masalah harus dihadapi. Ketika Bapak Ibu hadapi masalah, maka ketika Bapak Ibu satu langkah, Tuhan sudah ribuan langkah di depan Bapak Ibu untuk berperang kepada saudara dan saya. Ketika Anda sampai di situ, semuanya aman, semuanya penuh dengan damai, semuanya penuh dengan sukacita. Yang membuat Bapak Ibu berhenti adalah karena kita tidak mau membangun diri kita, membangun iman kita, membangun rohani kita, sehingga akhirnya kita jadi kerdil. Kalau yang pertama tadi Tuhan menguji hati, menguji iman kita. Yang kedua kita harus membangun rohani kita. Kita harus membangun, Bapak Ibu dan saya punya kehidupan kekristenan kita, membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu batu karang. Jangan membangun di atas dasar harta. Jangan membangun di atas dasar kepintaran, saudara. Jangan membangun di atas pengalaman pribadi, saudara. Tapi membangun di atas dasar firman Allah akan membuat Bapak Ibu kokoh. Masalah persoalan datang, tapi rumah itu tidak goyah. Rumah itu tidak goncang dan tidak hancur. Yang ketiga adalah, M yang ketiga. Kalau M yang pertama tadi adalah Tuhan menguji hati kita, menguji iman kita. Tuhan mau saudara dan saya membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Batu karang yang kokoh. Yang ketiga, Tuhan mau membentuk kita. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan mau membentuk saya. Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin memurnikan kita seperti emas, supaya hidup kita sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Alkitab katakan begini, bahwa kita akan dimurnikan, ya. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 7 sampai ayat 9. Tolong teman-teman, maaf. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kemurnian iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Wow, Bapak Ibu punya emas, Bapak Ibu punya logam mulia, kemurnian iman kita itu lebih mulia daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ingat ada baptisan api, Bapak Ibu sudah dibaptis air, ada baptisan Roh Kudus dan baptisan api, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh 3 hal, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Bapak Ibu mengalami kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mau memurnikan kita melebihi emas yang fana, bahkan nilainya melebihi emas yang fana. Tujuannya supaya kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ketika Bapak Ibu dibentuk, ketika Bapak Ibu diproses, maka sebenarnya Bapak Ibu tidak kekurangan apapun, kehilangan apapun. Kita akan memperoleh puji-pujian, kita akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Kalau kita perhatikan lagi Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-4, Alkitab katakan begini, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan ajarkan kita, Bapak Ibu, salah satu bahagianya adalah anggap masalah itu kebahagiaan saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian iman, Tuhan membentuk kita, mengizinkan badai datang, persoalan datang, angin sakal datang kepada kapal, kepada perahu pribadimu, perahu pelayananmu, perahu bisnismu, perahu keluargamu, perahu pelayananmu, untuk menguji imanmu, untuk menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang keempat berkata, dan biarkanlah, jangan tengking, biarkanlah, alami saja, masuk ke dalam badai. Masuk dalam badai itu normal, tapi membiarkan badai masuk dalam saudara itu abnormal. Membiarkan masalah Anda pikir, membiarkan masalah tinggal dalam hati saudara, membiarkan Anda tidak bisa tidur semalam-malaman, itu abnormal. Anda ada dalam badai, Bapak Ibu dan saya ada dalam badai, itu normal. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
Cara kita menjadi dewasa, cara kita menjadi matang, adalah Tuhan izinkan badai datang. Ujian datang dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu dibentuk untuk menjadi matang, menjadi dewasa. Lalu Alkitab berkata, supaya kamu menjadi yang pertama sempurna, memperoleh 3 hal lagi, utuh, dan ketiga, tidak kekurangan suatu apapun. Siapa bilang ketika kita hadapi masalah, maka kita akan kekurangan sesuatu? No. Siapa bilang kalau kita hadapi tantangan, maka Bapak Ibu akan kehilangan sesuatu? Tidak akan kehilangan nilainya. No. Bahkan Alkitab katakan, kita akan lebih bernilai dari emas yang fana. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun, tapi kita mengalami kesempurnaan. Kita akan mengalami utuh dan tidak kekurangan dalam suatu apapun. Amin. Kenapa sampai Tuhan mau kita menang atas badai? Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita unggul, saudara. Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan badai, satu level dengan masalah. Alasannya karena Tuhan menciptakan kita unggul. Jangan pernah berpikir selevel dengan masalah. Jangan taruh hidupmu selevel ketika badai datang dan persoalan datang. Bapak Ibu harus naik lebih tinggi. Amin. Haleluya. Ketika ini adalah pikiran Bapak Ibu, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Kalau kita lihat Yesaya pasal 43, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya ingin baca ayat ini kepada Bapak Ibu. Yesaya pasal 43, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berkata begini. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang, melewati, melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Wow. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan janji sertai Bapak Ibu di tengah-tengah Bapak Ibu sedang dibentuk, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan. Ingat persoalan sumbernya 2, pertama setan, keduanya manusia. Amin. Diri kita atau orang lain. Sebab aku Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat 6, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kuciptakan, yang kubentuk untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat, yang dipakai dengan luar biasa dari Kejadian sampai Wahyu, hamba-hamba Tuhan yang hari ini ada, para gembala adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mau juga anak-anak Tuhan. Dan Tuhan juga mau pelayan-pelayan Tuhan dibentuk. Ada orang yang tidak mau ditegur. Ada yang ditegur langsung mukanya berubah. Beberapa orang ditegur dan berubah. Orang itu nggak bisa jadi hamba Tuhan. Beberapa kali orang ditegur dan dia sakit hati. Dia nggak bisa jadi hamba Tuhan. Ada orang yang akhirnya pilih menjadi hamba uang. Ada orang yang pilih untuk menjadi hamba daripada tipu daya setan. Tapi ada juga saya lihat orang-orang yang ditegur, orang-orang yang dididik, orang-orang yang dibentuk. Tuhan pakai manusia untuk didik mereka. Tuhan pakai orang lain untuk didik mereka. Israel dididik di Mesir 430 tahun. Tidak cukup sampai mereka satu generasi di padang gurun dididik 40 tahun pun dididik. Yang keluar cuma 2 orang yang lolos, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan generasi baru yang lahir di padang gurun. Dan Alkitab katakan mereka menduduki tanah Kanaan, tanda perjanjian. Saudara dengar baik-baik begini. Bahwa Alkitab berkata bahwa Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita datang mengasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan saya mengalami ujian.
Mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya kita sedang membangun hari ini, membangun kerohanian kita, menjaga waktu-waktu doa kita, baca firman, lakukan firman, setia mengikuti ibadah gereja online ini, di Healing and Prophecy, di GBI Christ Kingdom Family. Bapak Ibu sedang meletakkan dasar yang kokoh, yaitu firman Allah, menjadi dasar yang kokoh. Dan Bapak Ibu mau dibentuk, mau ditegur, mau diajar, mau dinasehati, mau untuk Bapak Ibu dan saya menjadikan Jesus be the center. Maka saya percaya kita akan mengalahkan. Kita akan mengalahkan badai kehidupan. Alkitab katakan Yesus datang, bukan digulung badai. Yesus datang berjalan di atas badai. Saya percaya kita orang percaya juga akan berjalan di atas badai seperti yang dialami oleh Petrus. No perasaan, tidak pakai perasaan, tapi berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu akan lakukan itu, maka kita akan menang di atas badai kehidupan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, hari-hari yang akan datang, keadaan akan menjadi sulit, situasi akan menjadi sulit. Alkitab katakan orang akan mati karena ketakutan. Tapi saya mau ajarkan kepada umat Tuhan malam hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang bukan menjadi orang yang punya dua sikap orang yang salah saat menghadapi badai, yaitu mereka golongan yang tidak percaya dan golongan yang hanya percaya sesaat saja karena lihat mujizat. Tapi saya katakan bahwa mereka menjadi orang golongan yang berbeda. Yang pertama, golongan orang yang percaya dan golongan orang yang terus percaya sekalipun mereka melihat jawaban doa belum datang, melihat pengharapan mereka belum terwujud, melihat pelabuhan kesukaan mereka belum melihat pelabuhan kesukaan, mereka belum melihat jalan keluar, tapi mereka tetap percaya, mereka tetap yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti, dan selalu akan datang menolong mereka yang percaya kepadanya. Berapa banyak Bapak Ibu malam hari ini yang berkata, saya percaya dan saya akan menang atas badai kehidupan. Katakan, tulis di kolom komentar, saya percaya dan saya akan menang atas badai kehidupan. Badai kehidupan apa yang sedang melanda saudara? Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan. Ada badai kehidupan yang mungkin tidak terjadi di luar, tapi terjadi dalam saudara. Kita orang yang pelit, kita orang yang medit, kita orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah memberi apapun dengan kepada Tuhan. Entah itu waktu, tenaga, pikiran, apalagi memberi uang. Tapi hari ini kita mau bertobat. Lalu kita mau belajar untuk memberi. Belajar untuk menabur. Ya, bukan cuma uang, tapi tenaga, pikiran, waktu Bapak Ibu. Ketika kita punya waktu senggang, cari waktu berdoa. Ketika kita punya waktu, cari waktu untuk nolong orang lain, mendoakan orang lain. Dan Bapak Ibu akan lihat perkara-perkara hebat. Kekristenan yang dewasa itu nolong orang lain. Orang dewasa itu menabur. Orang dewasa, anak-anak itu selalu ngambil untuk dirinya sendiri. Selalu ngambil untuk dirinya sendiri. Tapi orang dewasa selalu nabur. Hari ini apa yang Anda tabur? Orang yang suka nabur, maka mereka akan menang atas badai kehidupan. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat bahwa malam hari ini, hamba sudah